رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه ابتغاء وجه مرضى قربه وثوابه ودار الهدى ودار الخير ودار الرشد وصلاة العاقبة خاتم عند المرجو إلى رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم للرياء أبيه وإخوانه للأنبياء مرسل مشايخ الدين وقاتلهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وخاتم الدين والدنيا الآخرة ولكل نية صالحة جميع في خيرات الدنيا الآخرة وخاتم على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأسأل كل صلى على حضرة النبي ومعزنا محمد صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, khususnya nikmat iman Islam dan sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, khususnya dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan di pembahasan yang lalu dari kitab, baik dari Zubat maupun dari Muqaddimah Ad-Dharamiyah. Adapun terakhir kemarin kita bahas di Muqaddimah Ad-Dharamiyah penjabaran tentang kewajiban sholat, yang itu juga sudah pernah kita bahas di Zubat secara ringkas, kemudian dijabarkan di situ masuk panjang lebar. Beliau musannif Muqaddimah Ad-Dharamiyah membahas tentang masalah zawalul mani dan turu'ul mani. Dan sekarang kepada waktu sholat, mawaqitus sholat. Faslun Amaqala radhiyallahu anhu rahimahullah radhiyallahu anhu amin. Awal waktu zuhri zawalus syamsi. Awal waktu zuhur adalah tergelincirnya matahari. Disebut tergelincir karena matahari itu dari tengah-tengah tergelincir, seolah seperti orang yang kepleset tergelincir ke barat, ya. Karena matahari itu kan dari timur, ya kan, di timur terus naik ke tengah. Tengah ini istiwa, ya, istiwa. Jadi kata istawatnya sama di tengah-tengah, istiwa. Dan setelah istiwa maka tergelincir, zala, yazulu zawal, zawalan, zawal, tergelincir dia ke arah barat. Maka masuknya waktu zuhur bukan matahari di tengah-tengah, tapi setelah tergelincir dia dari min kabidis sama, aizala min kabidis sama atau anwasatis sama itu.
Itu mailus syamsi azawal itu mailus syamsi an wasatis sama. Condongnya matahari dari atau melencengnya matahari dari tengah-tengah langit, tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit, maka disebut tergelincir. Di awal waktu zuhur itu adalah zawalu syamsi, tergelincirnya matahari. Ya. Disebut tergelincir tadi itu karena dari tengah-tengah langit ke arah barat. Wa akhiruhu, sedangkan akhirnya waktu zuhur adalah masiru dhilli kulli syai'in mislahu. Mislah itu jadi khobarnya masir ya, sora yasiru, akhwatnya kana, makanya mansub ya. Wa akhiru masiru dhilli kulli syai'in mislahu, dan akhirnya adalah menjadinya dhillu masiru dhilli kulli syai'in, menjadinya bayangan segala sesuatu itu sepertinya, seperti sesuatu itu tadi. Bayangan benda sama dengan bendanya. Bayangan sesuatu seperti sesuatu itu sama dengan bendanya. Maka habis waktu zuhur. Wa yuradzilil istiwa, selain bayangan istiwa ya. Selain bayangan istiwa, waktu di Zubat kemarin sudah kita pernah jelaskan ya, bahwa selain khattul istiwa, selain negeri yang dilewati khattul istiwa, maka waktu istiwanya matahari itu pasti masih ada bayangan, kecuali negeri yang dilewati oleh garis atau khattul istiwa, garis istiwa. Khat itu garis. Ini ya, kalau dianggap ke bahasa aslinya, bahasa Arabnya, garis katulistiwa itu pemborosan kata, karena khattul katulistiwa itu dari khattul istiwa. Khat itu sendiri garis. Jadi garis katulistiwa itu garis-garis istiwa. Di negeri yang dilewati oleh khattul istiwa itu bayangannya ketika istiwa itu nol, gak ada bayangan sama sekali. Seperti Pontianak kalau di Indonesia, salah satu kota yang dilewati oleh garis atau oleh khattul istiwa itu kota Pontianak di Kalimantan. Itu bayangannya waktu istiwa nol, tidak ada bayangan. Tapi negeri-negeri yang di atas khattul istiwa atau di bawah khattul istiwa itu meskipun istiwa itu ada bayangan sedikit. Ini namanya dhillul istiwa. Ya, yang dimaksud samanya benda itu adalah bukan sama persis, tapi selain bayangan istiwa, karena bayangan istiwa akan ikut di situ. Contoh bendanya 10 cm umpama, bayangan istiwanya adalah 0,5 setengah cm umpama. Maka habisnya waktu zuhur berarti ketika bayangan benda itu 10,5 cm ditambah dengan bayangan saat istiwa. Bang, maksudnya ghairadzil istiwa. Karena kalimat ghairadzil istiwa ini juga ada di Safinah. Safinah itu kitab dasar, kadang memang tidak dijelaskan betul maksudnya ghairadzil istiwa itu. Ya, selain bayangan istiwa, sama dengan bendanya selain bayangan istiwanya. Walaha, dan bagi zuhur itu ada waktu fadilatin. Ada waktu fadilah, ini yang kemarin belum dijabarkan. Ya, kalau di Zubat itu singkat. Waktu fadilah, walaupun disinggung sebetulnya waktu ikhtiar. Waktu utama, waktu fadilah, waktu utama. Awaluhu, yaitu awal waktunya, itu ada waktu fadilah, keutamaan. Tsumma ikhtiyarun, atau waktu fadilatin, tsumma ikhtiyarin, bisa juga matuf ke fadilatin. Kemudian waktu ikhtiar. Kapan waktu ikhtiar? Setelah lepas waktu fadilah
sampai akhir ila akhirihi. Atau dari awal waktu sampai akhirihi. Waktu ikhtiar itu, ikhtiar artinya pilihan. Boleh memilih di waktu-waktu itu kapan dia melakukan sholat zuhur. Seperti sekarang jam 2, tadi setengah 2. Itu waktu ikhtiar, boleh pilih. Kalau fadilah keutamaan, artinya dia luput dari waktu keutamaan. Dia tidak dapat keutamaan awal waktu yang lebih. Yang itu lebih dari waktu yang setelahnya. Waktu ikhtiar, dari awal masuknya waktu sampai akhir waktu. Ya. Tapi kalau di syarahnya itu ya bukan waktu ikhtiar ila nisfil waqt. Tersisa waktu ikhtiar sampai separuh waktu takriban kira-kira. Lalu yakhruj, lalu keluar. Lalu keluar waktu ikhtiar, tersisa apa? Waktu jawaz. Tersisa waktu jawaz. Waktu masih bolehnya sholat zuhur. Jadi waktu ikhtiar itu sampai separuh waktu. Kalau zuhur itu umpama tadi jam setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, jam 3. Berarti 3 jam setengah, anggap 3 jam. Berarti waktu ikhtiar setelah lewat 1,5 jam, separuh waktu. 3 jam seandainya. Dengan separuhnya kan 1,5 jam. Jadi waktu ikhtiar itu setelah lewat 1,5 jam dari zuhur. Ya, sekitar jam 1. Sisanya waktu jawaz. Jadi waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz masuknya sama di awal waktu. Keluarnya berbeda. Waktu fadilah keluar dulu. Waktu fadilah itu cuma awal waktu sekedar sempat untuk bersuci. Bersuci sama sabab-sabab sholat. Kemudian sholat fardu. Itu waktu fadilah. Setelah itu keluar. Sisanya tinggal waktu ikhtiar. Sampai separuh waktu. Setelah itu keluar. Tinggal waktu jawaz. Waktu boleh. Artinya keluarnya waktu ikhtiar sudah tidak ada pilihan. Maksudnya tidak leluasa lagi. Kalau sudah separuh waktu sudah harus cepat-cepat melakukan sholat itu. Tapi masih jawaz. Masih boleh melakukan sholat zuhur waktu itu. Kalau sudah lewat waktu ikhtiar. Wa awal waktu asri itu fatastariku salatatu mabda'an la ghayatan. Maka berkongsi 3 waktu itu, waktu fadilah, waktu apa? Ikhtiar, waktu jawaz, 3 waktu itu berkongsi, berserikat mabda'an. Permulaannya la ghayatan, bukan akhirnya, ilal maghrib, kecuali maghrib, maka kongsi tastariku mabda'an wa ghayatan. Maka kongsi kalau waktu maghrib, karena sempitnya waktu maghrib, maka kongsi mabda'an wa ghayatan, awal dan akhirnya waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaznya maghrib sama. Karena sempitnya waktu maghrib. Wa awal waktu asri, dan adapun awal waktu asri ya. Kan gitu ya. Waktu zuhri min zawaliha ila anzada'an mithlini syai'in dhallala. Dan gitu disebut. Dan waktu zuhur dari zawalnya matahari, tergelincir matahari ila hingga anzada'an mithlin, bertambah daripada semisal kepada sesuatu. Jadi bayangan syai'in dhallala, semisal dari sesuatu yang dia naungi. Hingga lebih dari semisal bayangan benda. Cuma bihi yadkhulu waktul asri. Kemudian dengan habisnya waktu zuhur masuk waktu asar. Waqtiru mithla dzilli dzakal qadri. Dan dipilih waktu asar itu sampai mithla dzilli dzakal qadri, sampai 2 kali bayangan bendanya. Itu idza kharaja waktu zuhri wa zada qalilan, apabila keluar waktu zuhur dan lebih sedikit ya, lebih sedikit.
Wa awal waktu asri, dan awal waktu asar adalah idza kharaja waktu zuhri, apabila keluar waktu zuhur, wa zada qalilan, dan lebih sedikit. Itu lughatan ad-dahru. Asar itu secara bahasa artinya masa. Zuhur secara bahasa artinya muncul itu. Wa awal waktu zuhri tadi. Lughatan ma ba'da zawal. Zuhur itu secara bahasa artinya apa yang setelah tergelincir matahari. Secara istilah, zuhur adalah nama untuk sholat yang dilakukan ketika itu. Ismun lis sholatil maf'ulati hina idzin. Sedangkan asar, al-asru lughatan, asar secara bahasa artinya masa. Wal asri, demi masa, ya kan? Wal asri, demi masa. Jadi asar itu secara bahasa artinya masa, waktu. Istilahan, secara istilah, asar itu as-sholatul maksusah, sholat yang khusus di waktu tertentu itu apa? Itu waktunya. Idza kharaja waktu zuhri, itu apabila keluar waktu zuhur, wa zada qalilan, dan lebih sedikit, maka masuklah waktu asar. Ini lebih atas zilul istiwa, lebih atas zilul istiwa, lebih dari bayangan benda plus zilul istiwa, bayangan waktu istiwa, ala zilul istiwa. Bukan hadis riwayat Muslim, waktu zuhri malam yahduril asru. Waktu zuhur adalah sebelum masuk asar. Wala arba'atu awqat, dan bagi asar ini ada 4 waktu. Fadilatun atau fadilatin, waktu fadilah, badalnya arba'atun, badalnya arba'atu atau badalnya awqat. Bal sab'ah, bahkan 7, bukan 4 tapi 7. Waktu fadilah itu awal waktu keutamaan, itu awal waktu asar. Awaluhu ikhtiyar, waktu ikhtiyar ila masir zilli mislain, itu waktu ira tadi. Itu waktu ikhtiyar, dipilih waktu asar ini sampai misla zilli zalikal qadri. Tuma bihi yadkhulu waktu asri, kemudian dengan lebih sedikit dari bayangan benda tadi masuk waktu asar, waktu ira, dan dipilih yakni waktu ikhtiyar misla zilli zalikal qadri, seperti 2 kali misla, seperti 2 kali bayangan itu kadar benda tadi. Di waktu ikhtiyarnya itu sampai kapan? Sampai bayangan benda mislain ila masil zilli mislain, sampai 2 kali lipat bayangan benda itu, selain zilul istiwa, selain zilul istiwa. Sama. Kemudian waktu jawas, summa ba'dahuma, kemudian setelah waktu fadilah dan waktu ikhtiyar, summa jawazin, kemudian waktu jawas, ini bila karoha, waktu boleh, masih boleh, artinya jawas bila karoha, boleh tanpa makruh. Di waktu itu masih boleh mengerjakan sholat asar tanpa kemakruhan. Kapan itu? Ilal isfirar, sampai menguning matahari. Matahari sudah mulai menguning, cahayanya sudah mulai redup, menguning. Summa karohatin, kemudian waktu makruh. Jadi kalau sudah setelah menguning, ya lepas dari menguning, itu sudah makruh waktu melakukan sholat. Jadi kalau dia tidak ada uzur mengakhirkan sholat asar sampai waktu tersebut, maka dia makruh, kena hukum makruh ila akhirihi, sampai akhir waktu asar. Waktu makruh itu sampai akhir waktu asar. Hai, tegese baqoi malaya sauha, tersisanya apa waktu yang tidak mencukupi. Ya. Kemudian waktu hurmah, summa hurmatin, kemudian waktu haram. Waktu haram itu apa? Sudah enggak mencukupi lagi untuk melakukan 4 rakaat. Jadi waktu jawas bikaroha ini tersisa sampai sekiranya hanya cukup untuk melakukan 4 rakaat sholat asar.
Itu sampai di situ berhenti waktu karohah, waktu yang makruh. Sisanya kalau sudah nggak cukup lagi 4 rakaat, mengerjakan sholat asar 4 rakaat nggak cukup, umpama 3 terus keluar, itu waktu haram. Maksudnya waktu haram apa? Kalau orang sengaja mengakhirkan sholat asar sampai waktu itu, maka dia terkena hukum haram. Sholatnya tetap wajib dilakukan, tapi kesengajaan dia mengakhirkan sampai waktu itu dihukumi haram mengerjakan. Kemudian waktu uzrin, wa daruratin. Waktu uzurnya waktu asar kapan? Waktu zuhur itu. Maksudnya waktu uzur apa? Boleh memajukan sholat asar karena uzur, yaitu jamak takdim di waktu zuhur. Maka waktu zuhurnya, waktu uzur. Waktu darurat. Waktu darurat itu adalah waktu yang sudah lalu kemarin dijelaskan di Zawal Mani, itu waktu darurat. Waktu darurat itu bagi orang yang darurat, hilang haidnya menjelang akhir waktu, maka dia tetap mengerjakan sholat zuhur tersebut. Akhir waktu zuhur menjelang akhir waktu zuhur, hilang suci haidnya. Itu waktu darurat. Jadi ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar sampai separuh waktu, ada waktu jawas setelahnya ikhtiar itu sampai menguning, itu jawas bila karohah. Ada waktu makruh, itu sampai setelahnya menguning, setelah menguning sampai hanya cukup untuk 4 rakaat, itu waktu jawas bikarohah. Sisanya waktu hurmah, waktu haram. Kalau sudah nggak cukup lagi untuk mengerjakan 4 rakaat. Terus waktu uzurnya waktu zuhur, yaitu untuk bagi yang takdim, menjamak takdim. Terus waktu darurat itu waktu yang sudah mepet bagi orang yang ada kedaruratan, seperti baru hilang maniknya, baru hilang pencegah sholatnya. Ada 7 ya. Waktu fadilah, waktu apa? Ikhtiar, waktu jawas bila karohah, waktu jawas bi karohah, waktu hurmah haram, waktu uzur, waktu darurat. Summa jawab wa awal waktu maghrib bil ghurub. Adapun awal waktu maghrib itu dengan huruf, dengan terbenamnya matahari. Maksudnya apa? Terbenam semua piringan atau busur mata itu di jami'i kursis syamsi, terbenamnya itu untuk seluruh piringan atau busur matahari. Jadi maksudnya terbenam itu terbenam semua busur matahari, yang lingkaran matahari itu semuanya terbenam, itu maksudnya. Kalau masih terbenam sedikit itu belum dikatakan huruf. Piringannya itu masih terbenam sedikit dari ufuk. Itu belum dikatakan huruf. Terbenam sama sekali piringannya itu baru huruf. Wal hurufu lughatan al-bu'd. Huruf secara bahasa artinya kejauhan. Maghrib adalah waktu huruf itu secara bahasa. Secara istilah, maghrib itu sholat yang khusus, as-sholatul makhsusah. Sholat yang dihususkan setelah waktu terbenam tadi. Waktu terbenam seluruh matahari di Syamsi. Wa yabqa, dan tersisa waktu maghrib hatta yaghiba syafaqu, hingga hilang mega. Ini mega merah. Ini fil qadim ya. Ini sebetulnya qaul qadimnya Imam Syafi'i, karena hadis sahih itu ya, Sahih Muslim, waktu maghribi malam yaghibi syafaqu. Waktu maghrib itu selama belum terbenam hilang mega. Ini mega merah. Itu qaul qadim ya. Sebetulnya qaul jadidnya Imam Syafi'i,
Waktu maghrib itu sangat singkat menurut qaul jadidnya Imam Syafi'i. Cuma sekedar apa? Waktu menurut qaul jadidnya Imam Syafi'i, waktu maghrib itu cuma masuk maghrib, sekedar bersuci, menyiapkan waktu untuk diri untuk sholat, bersuci, menutup aurat, terus sholat sekitar 5 rakaat. Itu sudah habis waktu maghrib menurut qaul jadid. Sedangkan kita tahu mazhab Syafi'i yang kita pakai sekarang itu qaul jadidnya Imam Syafi'i, tapi kecuali beberapa masalah, sekitar 16 masalah, itu ulama Syafi'iyah tetap memakai qaul qadim, termasuk masalah ini, masalah waktu maghrib ini para ulama memakai qaul qadim, bukan qaul jadid, karena kuatnya dalil. Sehingga waktu maghrib sampai sekarang oleh ulama Syafi'iyah diamalkan mengikuti qaul qadimnya Imam Syafi'i, bukan qaul jadid. Qaul jadid itu ketika Imam Syafi'i sudah pindah permanen di Mesir, itu qaul jadid. Qaul qadim itu yang sebelumnya itu. Dan di Mesir itu Imam Syafi'i merujuk kembali, mengoreksi lagi fatwa-fatwanya, sehingga timbullah qaul jadid di Mesir itu. Maka semua qaul jadid itu yang diikuti kecuali dalam 16 masalah. Salah satunya masalah waktu maghrib ini. Maka kita ngikuti pendapat yang lama dari Imam Syafi'i, bukan pendapat yang baru, bukan qaul jadid tapi qaul qadim. Kenapa ulama Syafi'i yang mengatakan begitu? Karena kuatnya dalil. Makanya dikatakan kan kemarin di subatnya itu kan, jazaila ghurubiya antuk ala. Boleh waktu jawas itu adalah sampai terbenamnya matahari untuk sholat asar, untuk dikerjakan sholat asar. Boleh dikerjakan sholat asar untuk sampai huruf terbenamnya matahari. Waktu maghribin biha dadakhala, dan waktu maghrib dengan terbenam ini masuklah waktu maghrib. Itu. Terus wal waktu ya fil qadimil adhari, dan waktu maghrib tersisa di pendapat qadim yang lebih kuat. Pendapat qadim, meskipun pendapat qadim tapi dia lebih kuat secara dalil adhari. Ilal isya'i, sampai waktu isya, bimaghribil ahmari, dengan lenyapnya mega merah. Gitu ya. Ini wal waktu ya fil qadimil adhari ilal isya'i bimaghribil ahmari. Wahwa awal waktu isya, dan dia yakni terbenamnya waibu batu syafaq, terbenamnya mega merah, itu adalah awal waktu isya. Itu dikasih ain dengan mengkasrkan ain, isya itu dengan mat, isya dengan mat. Lughatan secara bahasa ismun li awali dhalam. Isya itu nama untuk awal gelap, awalnya gelap, itu isya. Secara bahasa isya itu nama untuk awal kegelapan. Secara istilah, isya adalah sholat yang dilakukan di waktu tertentu tersebut. Dinamakan sholat itu sholat isya karena sholat itu dilakukan di waktu isya itu, di waktu awal kegelapan. Dan dianjurkan itu yusannu, dianjurkan mengakhirkan waktu isya sampai hilangnya mega kuning, syabakil asfar, dan abiyat, mega putih. Khurujan minal khilaf, supaya keluar dari khilaf, yaitu khilafnya mazhab Hanafi, yang mana mazhab Hanafi mengakui waktu isya itu baru masuk ketika hilangnya mega putih, kata mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu sholat isyanya itu setelah sepertiga malam awal, itu sekitar jam 9, 10 malam itu baru sholat isya. Itu baru masuk waktu isya menurut mazhab Hanafi. Nah, waktu sebelumnya berarti apa? Itu kata mazhab Hanafi, itu bukan waktu maghrib, bukan pula waktu isya menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Syafi'i tidak, otomatis maghrib habis, isya masuk. Maka supaya keluar dari berbeda pendapat, mengakhirkan isya itu sunnah kalau dapat jamaah. Kalau tidak dapat jamaah, afdalnya di awal waktu. Ini kalau dia dapat jamaah di awal waktu, kalau diakhirkan dia tidak dapat jamaah, ya afdalnya di awal waktu dengan jamaah. Tapi kalau dia menduga kuat bahwa kalau diakhirkan bakal dapat jamaah, di awal malah tidak jamaah, ya afdal diakhirkan. Walah salatu awqat, dan bagi waktu isya ini ada 3 waktu.
bahkan 7 waktu. Waktu fadilah itu waktu fadilah, waktu keutamaan itu awalnya, awalu. Kemudian ikhtiarin, waktu ikhtiar, waktu untuk memilih sampai thuluthil lail, hingga habisnya sepertiga malam pertama. Jawaz, kemudian waktu boleh tanpa makruh bila karoha, sampai fajar kadzib, sampai munculnya fajar kadzib, fajar yang dusta. Itu cahaya yang sedikit, ada sedikit cahaya kemudian hilang sebelum fajar shadiq itu muncul, fajar kadzib. Tsumma bikaroha, kemudian jawaz tapi makruh, itu setelah fajar kadzib muncul baru sholat isya, itu makruh. Kemudian waktu haram setelah itu. Waktu makruhnya tadi sampai kapan? Waktu makruhnya itu sampai tersisa yang tidak cukup untuk sholat isya, tidak cukup untuk 4 rakaat sholat isya, baru itu mulai masuk waktu haram. Kalau sudah nggak cukup lagi, sampai fajar shadiq, habis waktu isya masuk waktu subuh. Awal muntasyiru, fajar shadiq itu adalah yang muntasyir, yang menyebar, dhau'uhu cahayanya, muqtaridan, melebar, bil ufuqi di ufuk, yang di ufuk timur. Cahayanya melebar di ufuk timur. Kalau fajar itu fajar shadiq, karena dia kan hakikatnya, dan lama-lama cahaya itu lama-lama makin terang, karena hakikatnya fajar itu kan berkas cahaya matahari yang bakal timbul, berarti kan makin lama makin terang. Nah, kalau fajar kadzib itu melintang dari utara dari timur ke barat, dari timur ke barat, itu fajar kadzib, lurus cahaya, habis itu hilang. Itu fajar, namanya dikatakan kadzib, dusta, fajar dusta, karena mirip fajar tapi dia bukan fajar shadiq. Fajar shadiq itu yang menyebar cahayanya, melebar di ufuk timur. Bahwa awal waktu subuh, dan dia adalah awal waktu subuh. Fajar shadiq itu awal waktu subuh, itu dengan dhammah shad, bidhammi shad subhi. Wa hukiya, dihikayatkan pula kasrahnya shad, kasruha sibhi. Itu secara bahasa apa? Awalun nahar. Secara bahasa subuh itu adalah awal siang. Secara istilah sholat yang khusus yang dilakukan waktu itu. Itu karena hadis riwayat Muslim, waktu sholat subuh min tulu'il fajri malam tatlu'i syamsu. Waktu sholat subuh dari terbitnya fajar selama belum terbit matahari. Dinamakan juga sholat fajar atau sholatul ghadat di hadis. Dinamakan sholatul bardi. Bardain itu subuh sama asar, dua yang dingin, karena hawa di waktu kedua sholat itu sejuk. Wusta, dinamakan juga sholat wusta menurut salah satu pendapat ala qaulin. Pendapat yang kuat, sholat wusta, sholat asar. Wala arba'u awqat, dan bagi waktu subuh ini ada 4 waktu. Bal sittatun, bahkan 6. Itu waktu fadilah, itu awal waktu fadilatun, tsumma ikhtiyarun, kemudian waktu ikhtiar atau ikhtiarin, fadilatun, ilal isfar. Waktu ikhtiar itu sampai kapan? Sampai isfar, agak terang, sampai terang, sampai agak terang, tapi matahari itu belum terbit waktu itu. Itu berkat cahayanya saja sehingga nampak seolah agak terang di ufuk timur. Itu isfar. Itu waktu ikhtiar ya, sampai isfar. Majawazun, kemudian waktu jawaz ilal humroh, sampai kemerahan, kelihatan cahaya matahari kemerahan di ufuk timur. Tsumma karoha, kemudian makruh. Waktu makruh sampai apa? Ya pokoknya waktu yang malah yasauha, tersisa dari waktunya tidak cukup untuk melakukan sholat subuh.
Kemudian haram setelah itu waktu haram. Dan juga baginya ada waktu darurah. Dan tidak ada waktu udzur karena subuh tidak bisa dijamak. Dan subuh itu nahariyatun syar'an, secara syariat dia termasuk sholat siang. Walailiyatun hakikatan, secara hakikat dia termasuk sholat malam. Oleh karena itu masih dijaharkan. Walidatul libal jahru, masih dinyaringkan bacaannya. Wa ghayatul isya'i fajrun yasduku mu'taridun yudhi'u minul ufuku. Dan batas sholat isya adalah fajar yasduku, fajar yang sodik, yang benar. Mu'taridun, yang melebar. Yudhi'u, yang bercahaya. Minu, darinya, karenanya apa, ufuk timur. Waqtira lith sulti wajawisu ila sodiki fajrin wabihi qad daqala. Dan waktu ikhtiarnya sholat isya sampai thuluth, sepertiga malam. Wajawisu, dan bolehkan, yani waktu jawasnya isya sampai fajar sodik, sodiki fajrin. Wabihi, dengan fajar sodik itulah qad daqala, sungguh telah masuk apa, as-subhu. As-subhu waqtira ilal isfari jawazuhu yaqqa ilal idbari. Waktu masuk waktu subuh dan waktu ikhtiarnya subuh sampai isfar, agak terang. Jawazuhu, waktu jawasnya tanpa makruh sampai ia boko, itu tersisa, jadi ilal idbari, sampai habisnya waktu subuh. Waktu jawas baik karoha maupun bila karoha. Bila karoha. Summa wa yukrahu tasmiyatul maghribi isya'an, dan makruh menamakan maghrib itu isya. Wal isya'u atamatan, dan makruh menamakan isya itu atamah. Kenapa? Karena ada jahiliyah. Dikatakan di Bukhari, la taghlibanna al-arab ala ismi salatikum. Jangan sampai orang Arab itu mengalahkan nama salat kalian. Karena orang Arab jahiliyah menamakan maghrib itu isya. Isya dia namakan atamah. Atamah itu apa? Atamah itu karena ya timul ibil, karena mereka mengandangkan unta di waktu isya itu, maka disebut atamah. Maka Rasul tidak suka menyebut maghrib itu isya, isya itu atamah. Jangan menyebut itu. Sebutlah maghrib dan isya. Wa yukrahu naumu qablaha, dan makruh tidur sebelum melakukan sholat isya. Wal haditsu ba'daha, dan berbincang-bincang makruh setelah melakukan sholat isya, illa fi khairin, kecuali dalam kebaikan seperti musyawarah ilmu. Itu boleh. Ya. Makruh tidur sebelum melakukan sholat isya. Jadi tidak tepat. Sebagian orang ingin bangun malam, dia tidak melakukan sholat isya, dia tidur dulu dengan harapan dia ada tanggungan belum sholat isya, dia harus bangun supaya bangun malam. Ini nggak tepat, karena tidur sebelum melakukan sholat isya itu makruh. Yang betul ya sholat isya dulu, baru cepat-cepat sholat isya di awal waktu, baru tidur supaya nanti malamnya bisa bangun, kalau tidak terlalu telat tidurnya. Wa'udhul amali as-sholatu awwalal waqti, dan adapun paling utamanya amal itu sholat di awal waktu. Wa yasulu dzalika, dan terhasilkan itu sholat awal waktu bi an yastaghila, dengan sibuk siapa seorang bi asbabis sholati, dengan sebab-sebab sholat seperti bersuci dan sebagainya, hina dukhulil waqti, ketika atau sejak masuk waktu. Itu yang dikatakan yundabu ta'jilus sholati fil uwal id awalal waqti bil asbabis taghal. Dianjurkan menyegerakan sholat di awal waktu, id awalal waqti bil asbabis taghal, ketika dia sibuk dengan sebab-sebab sholat sejak awal
waktu, maka itu sudah dihitung dia sholat awal waktu atau mendapat waktu fadilah. Ya. Wa yusannu ta'khiru an awal waqti lil ibradi bizuhri, dan dianjurkan untuk mengakhirkan dari awal waktu untuk ibrad, mendinginkan untuk zuhur. Itu ketika fil hari, ketika musim panas. Bil baladil hari, ibrad ini dilakukan di negeri yang panas. Di Indonesia tidak ada ibrad. Jadi ibrad apa? Mengakhirkan dari awal waktu zuhur supaya agak dingin. Itu ibrad. Di Indonesia tidak ada karena bukan termasuk baladil hari. Syaratnya ibrad itu di waktu hari musim panas, waktunya panas, di al baladil hari, di negeri yang panas, di Timur Tengah sana. Di sini nggak ada ibrad. Zuhur yang tetap di waktunya, meskipun musim kemarau. Liman yusolli jamaatan, ibrad dilakukan itu untuk apa? Untuk orang yang sholat jamaah. Ya, di masjid. Fi maudhi'in ba'idin, di tempat yang jauh. Di tempat yang jauh. Kenapa diakhirkan? Supaya ada bayangan, ya kan? Kalau awal zuhur itu bayangannya masih sedikit. Kalau diakhirkan, diharapkan ada bayangan, orang tuh bisa ke masjid melalui iup-iupan itu tadi, bisa pergi ke masjid melalui bayangan itu. Ya. Makanya diakhirkan sampai kapan? Ila husuli zilli, itu sampai terjadinya bayangan. Itu diakhirkan sampai terjadinya bayangan. Itu yang dinyatakan di Zuban wa sunnal ibradu bi fi'li zuhri li syiddatil arri bi kutril arri. Dan sunnah ibrad mendinginkan dalam melakukan sholat zuhur, yang menundanya dari awal waktu zuhur karena syiddatil hari, karena sangatnya panas, bi kutril hari, di wilayah yang panas. Untuk siapa ibradu? Li talibil jam'i bi masjidin uti ilaihi min bu'dil khilaf al jum'ati. Untuk talibi jam'i, untuk talibil jam'i, orang yang mencari jamaah di masjid yang didatangi kepadanya min bu'din, kepada masjid itu dari jauh. Khilaf al jum'ati, berbeda dengan Jumat. Maka Jumat itu tidak disunahkan ibrad. Berbeda dengan Jumat, tidak disunahkan ibrad. Selain ibrad, alasan untuk menunda atau dianjurkan mentakhir sholat adalah apa? Itu waliman tayakona sutrata, dan bagi orang yang meyakini akan ada penutup, jadi penutup auratnya akhirul waktu, di akhir waktu, di akhir waktu, di akhir waktu. Jadi dia nggak dapat penutup aurat di awal waktu. Dia menduga kuat kalau diakhirkan sholatnya bakal mendapat penutup aurat, maka sunnah diakhirkan. Waliman tayaqul jama'ata, dan bagi orang yang meyakini akan jamaah akhirahu, di akhir waktu, maka dianjurkan mengakhirkan sholatnya. Di awal waktu dia belum dapat orang untuk menemani jamaah. Di akhir waktu nanti kalau ditunda akan ada orang, maka dianjurkan untuk menunda jamaah, menunda sholat supaya dapat jamaah. Terus waqadzalau dhannaha, begitu juga jika dia dhanna, menduga kuat saja. Kalau tadi kan yakin, ini dhanna, menduga kuat. Ini menduga kuat bakal dapat jamaah kalau dia tunda. Walam yafhushit ta'khiru, dan tidak parah apa mengakhirkannya.
Pokoknya tidak berakhir, tidak sampai parah. Ya. Itu parah itu sampai kapan? Itu tobatnya binisfil waktu. Di tobat ditentukan parah itu kalau lewat separuh waktu sholat, itu sudah parah. Jadi kalau separuh waktu sholat, kalau tidak dapat jamaah ya sudah sholat saja. Tidak dianjurkan untuk menunggu lagi. Terus walam yakusi takhir walil ghaibi, dianjurkan mengakhirkan waktu sholat karena ghaib, karena mendung. Hatta yatayaqana dukhulal waktu, hingga yakin akan masuk waktu. Au yaqafal fawata, atau khawatir akan luputnya waktu sholat. Seperti asar atau zuhur, ya. Itu ditunda kalau ada mendung karena khawatir belum mancing. Sampai kapan? Sampai yakin masuk waktu. Untuk khawatir kehilangan waktu sholat itu. Uman sholat rakaatan fil waktu, maka siapa-siapa yang sholat 1 rakaat di waktunya, fahiya adaun, maka itu sholatnya dinilai adaan. Audunaha, atau di bawah 1 rakaat, faqadha'un, maka itu dinilai sholatnya qadha'an. Sama, baik diakhirkan karena uzur atau tidak ada uzur. Bedanya kalau tidak ada uzur dia dosa, kalau ada uzur tidak dosa. Cuma hukumnya sama, kalau cuma dapat 1 rakaat terus keluar waktu, itu masih adaan. Kalau di bawah 1 rakaat, belum sampai 1 rakaat waktunya sudah keluar, itu berarti qadha'an. Ya teruskan, tetap nggak apa-apa, teruskan sholatnya, tapi dinilai qadha'an kalau nggak sampai 1 rakaat. Wa yahrumu ta'khiruha, dan haram mengakhirkan sholat fardu ila an yaqa ba'dha, hingga terjadi apa sebagian sholat fardu itu jauh di luar waktu. Ya, ini sudah dikatakan waktu haram itu waktu yang tidak cukup untuk melakukan sholat itu sampai sempurna itu waktu haram. Kalau mengakhirkan sholat sampai sekiranya kadar yang tidak cukup untuk melakukan sholat, itu haram. Itu kalau tanpa uzur, ya. Pasal man jahilal waqt, pasal adapun siapa orang yang jahilal waqt, yang jahil, siapa man tidak ngerti, siapa man akan waktu, akhadha bi khabari thiqatin, maka mengambil siapa man dengan kabar dari orang yang dipercaya. Yukbiru an ilmin, yang mengabari siapa thiqah tadi dari ilmu, berdasarkan ilmunya. Au bi adzanin, atau mengambil dengan azan. Kalau enggak tahu waktu, dia ambil dengan azannya. Azan thiqatin, azannya orang yang dipercaya. Arifin, orang yang ngerti waktu. Karena apalagi sekarang muadzin ya pokok bisa azan saja, belum tentu ngerti waktunya sholat. Ini waktu secara teorinya tadi itu belum tentu ngerti. Au bisyahidikin, atau berpegangan pada kokok ayam mujarrabin yang sudah diuji, tentu dengan yang lain-lain. Ilam yajid, jika dia tidak mendapati semua itu, ijtihada, dia berijtihad, siman tadi biqiraatin, dengan membaca sesuatu sekiranya waktu itu masuk, aw hirfatin, atau dengan satu pekerjaan, atau hizalik, atau seperti itu. Maksudnya dengan qiraah itu, biasanya saya baca Quran ini kalau sudah sekian
ini habis waktu maghrib biasanya, masuk waktu isya, itu dikira-kirakan dengan qiraah, dengan bacaan atau hirfah, dengan pekerjaan. Biasanya kalau saya nggarap ini, garap sesuatu, garap ini, kalau sudah selesai satu biji ini, biasanya masuk waktu isya. Jadi diperkirakan dengan pekerjaan. Nawizarik atau seperti atau semacamnya, semacam itu. Wa yataghayyarul a'ma, dan boleh memilih orang buta baina taqlidi thiqatin, antara ngikut kepada orang yang dipercaya, wal ijtihadi, dan antara berijtihad. Antara berijtihad. Sebab main tayakona, maka nggak boleh sholat sebelum masuk waktunya ya, atau beristihad untuk masuk waktu. Main tayakona sholatan qabla waktu, jika dia meyakini seseorang itu akan suatu sholat sebelum waktunya, wajib qada'uha, wajib dia untuk mengqadanya. Kalau dia yakin, sholat saya tadi belum masuk waktu, tadi itu belum zuhur, wajib diqadha. Wistabul mubadaratu biqada'il faitati, dan dianjurkan untuk bersegera untuk mengqadha faitah, sholat yang ketinggalan, wa taqdimiyah, dan mentakdim sholat yang mendahulukan sholat yang ketinggalan, al-hadirati, atas sholat yang hadir waktunya, allati la yuqafu fautuha, yang tidak dikhawatirkan luputnya waktu tadi hadirah. Wa in khafa fautal jama'ata fiha, meskipun dia khawatir akan takutnya jamaah padanya. Jadi dianjurkan menyegerakan apa? Qadha tadi, sebelum sholat yang hadirah, sebelum sholat yang datang waktunya. Umpama dia ketiduran 14 sampai asar, zuhurnya tidak anu, maka ketika asar dianjurkan apa? Ngodoi sholat zuhur dulu baru sholat asar. Itu kalau waktunya luas, ya. Karena tidak waktu yang tidak khawatir akan kehilangan waktu yang hadirah. Tapi kalau waktunya sempit, didulukan yang punya waktu dulu. Didulukan yang punya waktu dulu. Wajibul mubadarah, dan wajib bersegera bil faitah, untuk dengan sholat yang ketinggalan, infatat, jika ketinggalan luput sholat tadi biqadri tanpa udzur. Kalau luputnya sholat tanpa udzur, harus disegerakan, wajib disegerakan. Kalau luputnya dengan udzur, sunnah saja disegerakan untuk mengqadha. Kalau luputnya tanpa udzur, kalau luputnya dengan udzur, sunnah saja disegerakan untuk mengqadha. Kalau luputnya tanpa udzur, wajib disegerakan langsung untuk sholat qadha. Bahkan kalau dia pernah meninggalkan sholat dulunya sengaja, dia wajib ngodoi sholatnya. Ya, muslim ya, muslim. Saya tidak bahas kafir asli, kemarin sudah kita bahas. Kalau kafir asli itu tidak wajib ngodoi sholatnya. Wajib dia qadoi sholatnya, cukup dia gunakan waktu yang lain untuk istirahat, selain waktu istirahatnya sama waktu daruratnya, makan, minum, bekerja. Lain itu dia harus gunakan untuk mengqadha sholatnya.
Jangan ribut sholat sunnah dulu. Rasul wa tahrumu sholat fi ghairi arami Makkah. Ya, haram sholat di 5 waktu itu nanti yang dijelaskan itu yang sudah lalu sebetulnya di itu belum ya, baru Yundabu ya di Zubat ya. Yundabu ta'jilu sholati bil uwal. Tadi kan sudah saya terjemahkan. Dianjurkan mempercepat sholat di waktu yang pertama. Id awalal waqti bil asbabis taghal. Ketika ini itu didapat ta'jilu sholat tadi di awal waktu ketika istaghala sibuk siapa orang tadi bil asbab dengan sebab-sebab sholat di awal waktu. Usul al-ibratu bi fi'li dhuhri, dan dianjurkan ibrat dengan melakukan sholat zuhur di syiddatil hari bi qutil hari, karena sangatnya panas dan di negeri yang panas, wilayah yang panas. Di thalibil jam'i bi masjidin uti, itu untuk orang yang mencari jamaah di masjid yang biasa didatangi, ilahi kepada masjid mimbu'din dari jauh, khilafal jum'ati, berbeda dengan Jumat maka tidak ada anjuran untuk ibrat. Sholatan malah sababun laham na'a, itu tentang sholat yang waktu-waktu yang diharamkan sholat. Allahu a'lam. Al-Fatihah. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعض مقام الذي وعده إنك لمن المنصورين اغفر لي ولوالدي اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا اغفر لنا ولوالدينا اغفر لنا ولوالدينا رب ربنا صغرا وسكن ولا في المحبة دائمة إننا سيئا ورمائنا وفرائنا ولا تربينا وفي كل ذلك أسمنا برحمتنا في العالم صلى الله عليه وسلم Amin. Ya, soal gue beli dulu. La ilaha illallah.
Allahu Akbar. Sami Allahu Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Nabi Qusni min nurik wa asli wa alim ilmi wa asli anta nurik wa alim qawli ka ilaih wa amin alaih wa amin alaih wa amin alaih wa amin alaih ya Nabi ya alim ya alim ya alim ya Allah amin أرجو أن أشكري مثل ما غلق أرجو أن أشكري مثل ما غلق ثم أن أشكري مثل ما غلق لأن الصالح والإنسان والأعمال من الخيرات والأخلاق إذا من الملائكة والأخلاق يعلم الفوائد يرون من الجلال يرون من المصلحة عن المعاشة من آلية إلى الأمر الأمين اللهم اجعل من أنتي وما تنقذه ولا تجد ولا تجد أمنا والسلام على نبي الأمرين اللهم أولينا والعلم المسابات والأباد Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin. Para Nabi
lagi lagi dua lahir itu kemarin bersalah ini itu salah itu dua kedua salah ini terus kaki dari itu lalu selanjutnya setelah makna syahduannya Umay juga di dalam sudut salah. Sudut salah. Itu salah. Menyebabkan alat sholat ya Allah.